Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Sejati dengan NIM 11022210100. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan legal and ethical issues associated with data. Yang saya akan bahas pada kesempatan ini ada 4 topik yang saya bahas: hukum di Indonesia, standar internasional atau GDPR, standar internasional ISO 27701, dan terakhir regulation of data atau ICT. Hukum di Indonesia. 1. Hukum di Indonesia. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadi kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia atau Belanda. Hukum di Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diubah jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penjabaran tentang data elektronik pribadi UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPST. Di definisi data pribadi terdapat pada pasal 1 angka 29 PPST, yang merupakan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Selanjutnya, cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen resiko SPBE. Selanjutnya, topik saya bahas adalah International Standard GDPR. General Data Protection Regulation, salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara. Saat ini adalah General Data Protection Regulation. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Sesuatu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini justru UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berserta dua aturan pelaksanaannya. Kedua aturan itu adalah PP Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selanjutnya adalah International Standard ISO 21701. ISO ini adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System.
ISMS yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Yang terakhir, topiknya bahas Regulation of Data atau ICT. Yaitu yang pertama adalah law, regulates behavior in cyberspace, IPR, defamation law, obscenity law. Yang kedua ada norms, also regulate behavior in cyberspace, democratic politics, aiming talk too much in the discussion, expose conscience exposed by a community. Yang ketiga, market regulate, behavior in cyberspace, pricing structure, charge for access online services, advertisers, online services. Yang terakhir adalah architect, regulates behavior in cyberspace, code, software, and hardware. Ya mungkin itu saja untuk saya pada kesempatan ini presentasi saya. Semoga yang ada salah dimaafkan oleh kalian semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.